Nah, kenapa kita menolak faham ateisme? Ateisme itu misalnya yang berkeyakinan tiada Tuhan atau tiada kausa prima atau tiada penyebab. Karena bumi ini kadung wujud. Di mana-mana wujud itu penyebabnya harus lebih wujud. Harus punya eksistensi. Masa kemudian kita bilang bumi yang wujud, yang ada, yang punya eksistensi, kemudian kita bilang penyebabnya itu tidak ada. Masa sesuatu yang tidak ada kemudian menyebabkan yang ada. Nah, di sini terus kita diajari Allah itu wajibil wujud. Allah itu eksistensinya harus ada. Karena alam raya ini kadung ada. Di mana-mana kalau kadung ada ya penyebabnya harus ada. Nah, karena ini penyebab disebut kausa prima atau wujud yang super. Kalau dalam bahasa agama disebut wajibil wujud. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadikan ilmu itu penting. Nah, ilmu yang nggak penting itu ilmu yang perspektif kita, itu yang mulai kacau. Ini ilmu yang mulai kacau, termasuk ilmu kita yang di zaman akhir mulai kacau kayak tadi. Karena kita punya perspektif, kalau ngangkat batu atau bongkar batu ya harus ada untungnya dong, ada emasnya atau ada minyaknya. Masa nggak ada apa-apa disuruh bongkar? Itu ilmu yang tidak mengikat. Kalau ilmu tadi kan mengikat karena itu melahirkan tauhid. Kalau ilmu ini kan enggak. Kita punya nafsu, punya selera, punya hitung-hitungan materi. Kalau kerja ya dapat sesuatu. Kalau ngangkat batu ya harus dapat emas atau minyak. Sementara ternyata bos kita hanya ngukur loyalitas kita, nurut enggak gitu. Nah, padahal andaikan kita nurut, meskipun itu batu kita angkat enggak ada apa-apanya, sudah dapat kredit poin karena kita loyal. Nah, di sini agama mulai enggak boleh dipertanyakan. Enggak boleh agama itu dipertanyakan. Kenapa zuhur itu 4 rakaat, yang subuh 2 rakaat. Lama-lama tanya, kenapa rukuk yang fungsi medisnya begini, fungsi olahraganya gini kok lebih lama, lebih kok repot nanti. Makanya saya ini ikut goblok Pak Rektor, karena ada tamu yang provokasi saya. Jenengan harus setuju ini Gus, biar kelihatan perintah Allah itu ada hikmahnya. Hikmahnya sujud, peregangan, apa pokoknya fisik semua. Tapi kalau saya setuju itu nanti sholat kayak senam yoga. Akhirnya saya yang mau guya-guya dok agak jelas. Karena ini ilmu sosial, jadi boleh setuju boleh enggak karena tadi. Nah, orang yang tadi disebut Pak Munjid tadi, yang dari pasar gelap tadi, itu mikir agama enggak mau jelimet. Padahal ada ilmu yang permanen, yaitu yang mengarah ke tauhid. Ada ilmu yang enggak perlu permanen, yaitu ilmu sosial. Ketika kita tanya, kenapa harus kita bongkar, apa ada emasnya apa enggak? Sebenarnya mental kita ini sudah materialistik. Kita mendikte bos kita untuk ikut perspektif kita. Itu sudah keangkuhan dalam bahasa Allah. Nah, itu yang dilakukan iblis. Iblis itu ketika disuruh sujud pada Nabi Adam, dia pakai perspektifnya. Loh, saya ini lebih keren, saya ini lebih tua. Materi saya lebih keren dibanding materinya Adam. Kenapa disuruh sujud? Nah, ini yang menjadi keangkuhan. Dia mendikte Allah untuk ikut perspektif dia. Padahal Allah maunya itu ya sudah nurut saja yang merintahkan saya. Nah, saya mohon teman-teman di UGM juga semuanya, kalau beragama itu jangan pakai perspektif kita. Kalau pakai perspektif kita ya repot. Nanti pakai teori untuk rugi. Nah, nanti lama-lama ibadah yang perspektif cara Arab Saudi mungkin haji karena mendatangkan devisa misalnya. Kalau perspektif menurut kiai mungkin orang sowan gitu karena melahirkan itu kan ya ribet kalau semuanya pakai perspektif itu. Nah, bagi orang yang kuper mungkin ibadah terbaik itu bersemedi karena dia sudah senang kumpul orang. Nanti pakai perspektif sendiri agama ini nggak bisa selesai. Nah, makanya kemudian lahirlah tokoh-tokoh sosial diantaranya Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu dia menekuni ilmu sosial. Nah, karena agama ini berkesimpulan akhir subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanak rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, semua yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Kemudian Imam Syafi'i merajut satu ilmu disebut ilmu sosial yang positif atau yang optimis. Saya berkali-kali cerita kalau Imam Syafi'i diceritain orang tadi yang ketemu engkau cium tangan hormat itu kalau di luar ngerasani jenengan, ngata-ngatain jenengan. Imam Syafi'i tertawa tak senang. Berarti saya hebat. Hebat gimana orang itu munafik di depan Anda hormat, di luar enggak? Berarti saya wibawa, di depan saya agak berani. Jadi dia anggap enteng saja apa? Berarti saya wibawa, buktinya di depan saya enggak berani. Dikira itu kan terus dia kaget Imam Syafi'i, ternyata enggak. Terus dikasih tahu lagi, separuh dari kampung ini enggak seneng sama jenengan. Baguslah, berarti separuh kampung ini enggak mungkin utang saya, karena enggak seneng itu mesti tidak utang. Itu kalau seneng malah pinjam mobil, utang, ribet. Nah, semenjak itu terus agama menjadi indah.
asik kan. Makanya saya berkali-kali kalau ada baru nganten anyar itu kalau nasihat saya, kamu kalau istri kamu marah ya bagus. Barokahnya marah nggak seneng tuh nggak minta ke mall. Kalau harmonis malah minta ke mall mahal kata saya. Jadi kalau harmonis ya nikmatnya harmonis, bisa jalan-jalan ke mall, ke cari bakso. Kalau baru neng-nengan ya bagus ya nggak berbiaya kan. Sudah pokoknya yang gampang-gampang saja kata saya.